Becaliste. Becak Otonom Listrik, JOGJ. Adari SMK. Vala tahun 2028. Becak Otonom Listrik Becalis adalah proyek paling ambisius SMK. Hasil kolaborasi siswa dari 5 jurusan yang jenius. Tapi impian mereka dihancurkan oleh pengkhianatan internal. Seorang guru iri mencuri kode AI, memodifikasinya menjadi kode teror, dan berencana membuat Becaliste terlihat seperti mesin pembunuh, terperangkap dalam lockdown sekolah dan dikejar-kejar. 5 ketua tim siswa dari jurusan TKJ, mesin, otomotif, otomasi, AF harus melancarkan perang balas dendam yang melibatkan hackback ke jaringan guru, pengejaran kunci rahasia fisik, mengaktifkan kekuatan misterius, energi hantu. Siapa yang akan menang di duel digital dan fisik ini? Tonton perjuangan nekat anak SMK membela integritas mereka, atau melihat Becaliste mati total di tangan guru sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian absen dulu. Dari kota mana? Tekan tombol subscribe, like, dan harapan saya, beri komentar agar dapat untuk kemajuan channel ini. Semoga yang sudah SUB, escribe dan like, semoga dilancarkan segala usahanya. Mari kita lanjutkan. Kisahnya, aku selalu merasa bahwa workshop ini adalah tempat paling hidup di seluruh area SMK kami. Ada aroma oli mesin yang bercampur dengan bau cat baru dari jurusan otomotif. Bagiku, ini adalah bau harapan. Sejarah mencatat, di tahun 2025, SMK kami sudah membuat kejutan besar. Proyek Teaching Factory TEFA, Becak Listrik khas Jogja, Becaliste Generasi 1 sukses. Dipimpin oleh jurusan mesin, 3 tahun berlalu, kini 2028. Kami 5 jurusan dari sebagian jurusan yang ada di sekolah, membuat kolaborasi. Anak-anak cerdas dan berprestasi sepakat bahwa sudah waktunya kami melompat jauh, mengembangkan Becaliste Listrik menjadi Becaliste Otonom. Ini adalah proyek kolaborasi terbesar sepanjang sejarah sekolah. Kami sedang menciptakan anomali, sebuah evolusi gila dari kearifan lokal. Raka, sudah kau perhitungkan torsi motor listrik itu? Bima, ketua jurusan teknik mesin, berseru sambil mengelap peluh di keningnya. Tangannya berlumuran oli. Rangka custom ini harus menahan baterai litium raksasa milik otomasi. Jangan sampai rangkanya melintir. Proyek sukses 2025 itu jadi taruhan kita sekarang. Aku tersenyum bangga, menunjuk layar monitor yang menampilkan simulasi 3D. Tenang Bima, rumus matriks sudah kuenkripsi dengan aman. Programku akan membatasi daya jika Dani otomasi industri mendeteksi ketegangan melebihi batas. Semua beres. Kita harus berhasil untuk membawa nama SMK ke level dunia. Bukan hanya se-Jogja. Rio dari jurusan otomotif yang sedang mengecat halus bagian kemudi, tertawa. Jaminan dari otomotif. Becak ini akan jadi yang paling elegan di Malioboro. Kita hanya butuh kode otonomu sempurna, Raka. Jangan sampai Becaliste ini nyasar ke Parangtritis. Semua terasa sempurna. Terlalu sempurna. Euforia dan canda tawa kami langsung terhenti ketika pintu workshop terbuka. Pak Jaya masuk. Bukan kepala sekolah, tapi guru mata pelajaran dasar yang selalu terang-terangan membenci ide inovasi di luar kurikulum wajib. Aura sinisnya memenuhi ruangan. Becaliste Otonom, kalian ini SMK atau pabrik mimpi? Pak Jaya berhenti di depan prototipe kami, menunjuknya dengan ujung tongkatnya. Saya lihat di sini cuma ada tumpukan besi rongsokan dengan banyak kabel menjuntai. Kalian menghabiskan dana sekolah hanya untuk mencoba menjadi Tuhan, merusak warisan sukses tahun 2025 itu. Lucy dari audio video, yang biasanya paling bersemangat, mencoba membela diri. Maaf Pak, ini adalah masa depan transportasi lokal. Kami sudah menyiapkan campaign viralnya. Viral? Pak Jaya memotongnya dengan tawa meremehkan. Kamu pikir teknologi ini semudah membuat konten TikTok, nak? Raka, tunjukkan saya, di mana keamanan program otonom ini? Jika kode ini dibajak, becak kalian bisa jadi senjata teror.
menabrak orang di jalanan. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya jamin, Pak, program kami dienkripsi berlapis. Kami menggunakan sistem biometrik otomasi industri dan firewall jaringan terkuat. Kode sumber kami tersimpan aman di server lokal workshop ini. Kami tidak main-main. Pak Jaya memasang senyum tipis yang dingin. Dia mendekatkan wajahnya kepadaku. Saya harap kamu benar, Raka. Karena jika saya menemukan satu saja celah keamanan, jika program itu bisa diretas atau dicuri, saya akan pastikan proyek ini dibubarkan. Saya tidak akan mengizinkan ide gila ini membahayakan reputasi sekolah. Ingat itu baik-baik. Ancaman itu terasa nyata. Itu bukan hanya gertakan. Itu adalah sumpah. Aku menghabiskan malam itu di depan server, mengecek firewall berulang kali. Kelelahan membuatku tertidur di meja pada pukul 2 pagi. Aku terbangun tiba-tiba oleh suara bip mendesak dari server. Mataku langsung terbuka. Jam menunjukkan jam 2:45 menit. Lampu alert di panel jaringan berkedip merah terang. Bukan error biasa. Ini adalah penerobosan paksa. Jantungku mencelos. Aku segera mengaktifkan log aktivitas. Mataku memindai ribuan baris data dalam hitungan detik. Ada satu alamat IP asing yang berhasil menembus enkripsiku, dan yang lebih mengerikan, IP itu baru saja melakukan transfer data besar-besaran. Tidak mungkin, bisikku penuh ketakutan. Aku mengecek folder yang menyimpan jantung Bekaliste, Kori, navigasi, otonom dia 3. 0. Hanya ada keheningan di workshop yang gelap. Aku menatap layar. Merasakan seluruh energiku terkuras. Kosong, guha, suaraku serak, nyaris menangis. Filenya hilang. File itu hilang. Kekosongan pada folder di layar monitor terasa seperti lubang menganga di perutku. Ini bukan lagi masalah nilai, tapi ancaman nyata pada nasib sekolah dan impian kami. Bima, Rio, Dani dan Lucy segera datang setelah ku telepon. Wajah mereka sepucat kertas saat melihat layar server. Sialan, siapa yang berani main-main? Rio, si anak otomotif yang biasanya paling santai, berteriak marah. Aku melacak IP-nya. Jelasku. Tapi dia menggunakan VPN berlapis. Dia pintar. Dia pasti tahu cara kerjaku. Lucy, gadis dari jurusan audio video tiba-tiba memegang bahuku. Raka, tenang. Fokus. Ingat ancaman Pak Jaya tadi sore. Jika program itu bisa diretas atau dicuri, itu bukan ancaman. Itu pernyataan niat. Aku tahu dia pelakunya. Ujarku. Frustrasi. Tapi, buktinya, IP-nya terlalu tersembunyi. Kita butuh bukti yang tidak bisa dia sembunyikan. Lucy tersenyum tipis. Senyum yang tiba-tiba memberiku harapan. Aku punya ide gila. Ingat CCTV workshop yang rekamannya kerap? Kerap itu pasti disengaja untuk menghapus jejak fisik. Tapi, ada satu angle kamera audio video yang kupasang tersembunyi, khusus untuk merekam proses time-lapse proyek. Aku memisahkan data rekaman itu ke server pribadiku. Di luar jaringan sekolah, semua mata tertuju padanya. Lucy dengan cepat menyambungkan hard drive eksternalnya. Monitor kini menampilkan rekaman buram workshop pada jam 2:30 dini hari. Tidak ada seorang pun di dalam. Percuma Lucy, kosong, seru Rio kecewa. Tunggu, kata Lucy, membesarkan volume. Aku akan isolasi suara keyboard dan gesekan bangku dari mic tersembunyi. Terdengar suara klik. Klik yang samar, diikuti gesekan kursi. Ada seseorang di luar ruangan. Dekat jendela, Dani dari otomasi industri berseru. Aku segera meminta Lucy memperbesar angle ke area dekat jaringan Wi-Fi repeater utama. Itu satu-satunya tempat sinyal kuat bisa menembus firewallku tanpa harus masuk ke dalam. Lucy memfokuskan gambarnya. Tiba-tiba, sebuah siluet terlihat. Seseorang berdiri di balik pohon besar di luar pagar. Dia menghadap ke workshop, dan dia sedang memegang laptop. Itu jas yang sama, tas kulit yang sama. Bima memekik. Wajahnya memerah karena emosi. Itu Pak Jaya. Dia meretas kita seperti pengecut. Kemarahanku mendidih. Tapi aku harus tetap tenang. Ini bukti visual yang kita butuhkan.
Tapi aku butuh bukti digital, agar dia tidak bisa berkelit di depan kepala sekolah. Dia mencuri kodeku. Sekarang, aku yang akan memburunya di jaringannya sendiri. Aku tahu ini gila. Meretas guru sendiri. Tapi ini adalah pertarungan terakhir Beca Listi. Aku menyalakan laptop pribadiku yang terpisah dari jaringan sekolah. Dia menantangku. Aku akan membuktikan bahwa TKJ tidak hanya membangun pertahanan, tapi juga serangan balik yang tidak terduga. Aku teringat saat aku harus memasukkan patch untuk sistem sensor otomasi industri miliknya minggu lalu. Aku sempat melihat username dan password jaringan pribadinya. Aku hafal, dan dia masih menggunakan password yang sama. Lucy terlihat terpukau. Raka, kamu mau meretas guru sendiri? Itu perjudian gila. Ini bukan perjudian. Ini adalah pertarungan terakhir. Ujarku, lindungi jaringan workshop. Dani, siapkan jammer otomasi jika aku ketahuan. Lucy, rekam semua proses ini. Aku memasukkan kode-kode pertama. Jari-jariku bersiap di atas keyboard. Aku berhasil masuk. Aku ada di jaringannya. Namun tiba-tiba, alarm keras berbunyi dari speaker laptop Pak Jaya yang sudah kuterobos. Sial, dia punya trap. Dia sudah tahu aku akan menyerang balik. Aku panik. Alarm itu pasti akan membangunkannya. Cepat, Raka. Dia pasti akan menghapus kode kita sekarang juga. Bima mendesak. Aku menekan tombol enter terakhirku. Aku berhasil menyalin file asli dan file modifikasi ke flash drive-ku. Saat aku mencari folder kode kami, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dia tidak hanya mencuri kodenya, dia sudah memodifikasinya. Di layar laptop Pak Jaya, aku melihat baris-baris kode yang dirancang untuk mengganti tujuan navigasi. BECAIST. Jika Beca mendeteksi kepadatan tinggi, programnya justru akan menambah kecepatan dan mengarahkannya ke keramaian terdekat. Dia ingin Beca Liste terlihat seperti mesin pembunuh. Aku berpacu melawan waktu dan detak jantungku sendiri. Alarm dari laptop Pak Jaya berbunyi memekakan telinga, memberi sinyal bahwa dia sudah bangun dan pasti sedang bergegas menuju komputernya. Sial, Dani, sekarang, seruku. Dani dari otomasi industri segera mengaktifkan jammer yang dia pasang dekat workshop. Sinyal terputus. Keheningan kembali melanda, tapi kini disertai rasa kemenangan yang tipis. Karena aku berhasil menyalin file asli dan file modifikasi yang mengerikan itu. Pagi harinya, suasana di ruang rapat kepala sekolah terasa seperti udara yang dipenuhi kaca. Dingin, tegang, dan siap pecah kapan saja. Kami 5 ketua jurusan duduk di satu sisi meja, berhadapan langsung dengan Pak Jaya dan kepala sekolah. Pak Jaya tampak tenang, seperti aktor ulung yang sedang memainkan peran polos. Mohon maaf, Pak, ujar Pak Jaya dengan nada profesional kepada kepala sekolah. Saya rasa ini hanya tuduhan konyol. Anak-anak ini hanya mencoba menutupi kegagalan mereka sendiri. Mereka bilang kode otonom hilang, itu karena programming mereka lemah dan mudah hilang oleh error internal. Kepala sekolah menghela napas. Raka, apa buktimu bahwa Pak Jaya mencuri kode ini? Inilah saatnya. Aku menyambungkan proyektor. Bukti pertama, kataku. Suaraku terdengar tegas, meskipun lututku sedikit gemetar. Rekaman tersembunyi dari jurusan audio-video. Di layar, muncul video buram Pak Jaya di luar pagar workshop pada jam 2:40 dini hari. Lucy dengan cepat meningkatkan volume suara, ketikan samar. Itu tidak membuktikan apa-apa. Pak Jaya tersentak. Tapi ia cepat menguasai diri. Saya hanya sedang menerima telepon di area yang tenang. Saya sering berjalan-jalan malam, menerima telepon sambil mengetik kode di laptop. Jam 3 pagi. Pak, Rio tidak dapat menahan emosinya. Bukti kedua, lanjutku, mengabaikan perdebatan itu. Bukti digital. Saya berhasil masuk ke jaringan pribadi Bapak dan menemukan file asli kami. Dan juga file yang Bapak modifikasi. Aku menampilkan screenshot kode teror yang dirancang Pak Jaya perintah untuk mengarahkan Beca Listi ke keramaian saat terjadi error. Ruangan mendadak hening. Kepala sekolah memandang Pak Jaya dengan marah. Pak Jaya membalas tatapanku dengan senyum dingin,
Matanya menembusku. Raka, kamu menyerang jaringan guru sendiri. Kamu tidak punya etika. Dan screenshot itu bisa kamu edit. Kamu tahu, kode itu tidak akan pernah berfungsi di Bekalisti. Karena ada satu komponen yang tidak kalian miliki, yang membuat AI core kalian tidak berguna. Dani, si anak otomasi industri, langsung panik. Komponen apa, Pak? Kami sudah punya semua sensor. Component of trust, kata Pak Jaya, tertawa meremehkan. Kalian butuh plat penggerak utama yang sudah saya laporkan ke Dewan Sekolah sebagai barang cacat dan sudah saya minta untuk disingkirkan dari workshop 2 hari lalu. Tanpa plat itu, semua kecanggihan kalian hanyalah kode-kode kosong. Plat, penggerak, konektor fisik yang menghubungkan motor listrik ke AS roda, hasil kerja jurusan mesin. Rasa dingin menjalar di punggungku. Kami terlalu fokus pada perang digital, hingga lupa bahwa perang ini juga membutuhkan logam. Kepala sekolah menatap Bima. Bima, apa benar pelat penggerak utama itu sudah ditarik dari workshop? Bima, ketua jurusan mesin yang terkenal keras kepala, berdiri tegak. Ekspresi wajahnya berubah misterius. Senyum tipis, tapi penuh perhitungan muncul di bibirnya. Benar, Pak. Pak Jaya meminta kami menyingkirkannya karena dia bilang itu cacat. Jawab Bima dengan nada tegas. Seringai kemenangan muncul di wajah Pak Jaya. Nah, dengar sendiri. BECAST, tamat. Tapi Bima menatap lurus ke mata Pak Jaya. Amarahnya terselubung rapi. Kami dari jurusan mesin. Kami tidak pernah membuang logam yang masih bisa diolah. Kami tidak menyingkirkannya ke tempat sampah. Kami menyembunyikannya. Semua orang di ruangan terkejut, termasuk aku. Bima merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kunci tembaga yang sudah usang. Pelat penggerak itu kini ada di dalam brankas rahasia jurusan mesin yang hanya bisa dibuka dengan kunci ini. Dan kunci ini hanya ada satu di dunia. Wajah Pak Jaya seketika pias. Semua warna hilang dari rautnya. Bima, si anak baja, baru saja membalikkan keadaan dengan trik old school yang tidak pernah diprediksi si guru digital itu. Logam mengalahkan firewall, kunci itu. Pak Jaya berbisik, suaranya tercekat. Serahkan kunci itu padaku, Bima. Itu aset sekolah. Bima menggenggam kunci itu erat-erat. Kunci ini aset jurusan mesin, Pak. Dan akan kami pertahankan sampai Bapak mengakui perbuatan Bapak. Wajah Pak Jaya langsung berubah menjadi topeng kemarahan yang dingin saat Bima menggenggam erat-erat kunci tembaga itu. Kepala sekolah, melihat suasana semakin memanas, segera mengakhiri rapat. Sudah, saya akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Sekarang, semua kembali ke workshop. Kami berlima, tim BECALISTE, segera keluar dari ruang rapat. Aku berjalan di samping Bima, Rio di belakang, dan Lucy serta Dani menjaga sisi. Kami tahu ini belum berakhir. Kekalahan digital dan tuduhan yang gagal di ruang rapat hanya akan membuat Pak Jaya semakin berbahaya. Bima, kau hebat, bisikku. Tapi dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan kunci itu. Aku tahu, jawab Bima. Dia memegang kunci itu di saku wearpacknya. Kunci ini lebih penting dari AI core milikmu, Raka. Jika dia mendapatkannya. BECAST, tamat total. Saat kami berbelok di lorong utama, lorong terpanjang dan paling sepi di area sekolah, aku merasakan hawa dingin di belakangku. Aku menoleh. Pak Jaya berdiri tepat di belakang Rio, hanya berjarak 2 meter. Dia tidak berbicara, hanya berjalan cepat dengan tatapan tajam lurus ke arah Bima. Dia mengikuti kita, bisik Rio. Suaranya tercekat. Lari, seruku. Kami segera berlari kencang. Ini bukan lari biasa. Ini adalah pengejaran paling dramatis yang pernah terjadi di SMK. Seorang guru mengejar siswanya demi sebuah kunci rahasia. Lorong itu panjangnya, seperti lapangan basket. Bima, dengan tubuh anak mesin yang besar dan kuat, berlari di depan. Namun Pak Jaya, meski lebih tua, sangat cepat. Aku tahu dia tidak akan melakukan kekerasan fisik. Tapi tekanan psikologisnya terasa mencekik. Bima, berhenti, teriak Pak Jaya. Suaranya bergema, itu bukan hakmu. Jika kamu menyerahkannya sekarang, saya akan menganggap ini hanya kenakalan remaja.
Bima tidak menjawab. Napasnya terengah-engah. Kami mendekati tikungan ke arah workshop. Tapi di sana, ada gerbang besi besar yang terkunci di malam hari. Jalan buntu. Sial, pintu mesin dikunci. Dani panik. "Kemana lagi?" tanya Lucy. Saat itulah Rio, si anak otomotif, bertindak nekat. Tiba-tiba, dia berhenti berlari. Dia menjatuhkan tas peralatannya dan mengambil keuntungan dari kecepatan Pak Jaya. Dia menarik sebuah papan kayu panjang yang digunakan untuk menyangga motor rusak dari tumpukan barang. "Pak Jaya, lewat sini!" Rio berteriak. Pak Jaya yang fokus pada Bima tidak sempat mengelak. Rio menggunakan papan kayu itu sebagai tuas dan menjepit papan itu di sela-sela lantai dan tembok, menciptakan suara bising yang memekakkan telinga. Itu bukan serangan, tapi distraksi yang brilian. "Kamu menghalangi, Rio," geram Pak Jaya, terpaksa berhenti. "Ini lorong umum, Pak," balas Rio, pura-pura menyenggol papan itu lagi. Distraksi itu memberiku waktu. "Bima, ayo, kita ke workshop audio-video." Kami segera berbelok. Jurusan audio-video berada di lantai 2, tapi tempat mereka punya banyak celah yang hanya diketahui oleh Lucy. Kami berhasil mencapai pintu workshop audio-video. "Lucy, kunci!" Lucy dengan cepat membuka pintu. Kami berlima masuk, dan Bima segera mengunci pintu dari dalam. Napas kami semua terengah-engah. Kami melihat dari jendela kecil. Pak Jaya ada di bawah. Wajahnya merah padam karena amarah. Melihat ke arah tangga jurusan audio-video, dia tahu kami ada di atas. "Dia tidak akan berani masuk ke workshop audio-video," bisik Lucy. "Terlalu banyak alat rekam dan sensor gerak. Dia takut terekam." Bima ambruk di kursi. Dia mengeluarkan kunci itu. Tangannya gemetar. "Kunci ini terasa panas sekali. Sekarang kita aman. Tapi bagaimana dengan B. Caliste?" tanyaku. "Dia sudah tahu kita punya kuncinya. Tapi dia pasti akan kembali untuk membalas dendam." Aku melihat sekeliling ruangan audio-video. Ada ratusan speaker berbagai ukuran. Aku punya ide. "Bima, berikan kuncinya padaku. Kita tidak bisa membiarkan kunci ini di tangan satu orang." "Mau kau apakan?" tanya Bima, curiga. "Kita akan menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah dia duga. Kita akan menggunakan keahlian Lucy." Aku dan Lucy bekerja cepat. Kami mengambil kunci itu dan membungkusnya dengan busa peredam suara, lalu memasukkannya ke dalam speaker subwoofer raksasa yang sudah tidak terpakai. Subwoofer yang dipakai untuk simulasi suara mesin di BE Caliste. "Selesai," kata Lucy, menyegel subwoofer itu dengan lem kayu cepat kering. Tidak ada yang akan mencari benda fisik di dalam alat audio-video. Saat kami selesai, tiba-tiba terdengar suara pengumuman dari speaker sekolah. Suara yang biasanya hanya terdengar saat upacara bendera. Pak Jaya melalui speaker. Suaranya menggelegar. "Perhatian kepada semua staf dan siswa. Atas kewenangan saya sebagai anggota Dewan Kurikulum, saya nyatakan bahwa workshop teknik mesin dan workshop teknik komputer dan jaringan dikunci sementara mulai sekarang juga. Ini adalah tindakan pengamanan aset sekolah. Siapapun yang masuk akan dianggap melanggar aturan." Aku terperanjat. Dia memang tidak mendapatkan kuncinya, tapi dia berhasil memukul kami telak. Dia mengunci kami keluar dari B. Caliste. Sial. Aku mengumpat pelan. Dia tidak butuh kuncinya lagi. Dia hanya perlu memastikan kita tidak bisa bekerja di workshop kita sendiri. Pengumuman Pak Jaya melalui speaker sekolah terasa seperti tamparan keras di wajah kami. Dia telah mengambil langkah drastis. Mengunci workshop teknik mesin dan TKJ. Kami terdampar di workshop audio-video. Aman secara fisik, tapi proyek BE Caliste terhenti total. Komponen mesin yang belum terpasang, alat otomasi yang belum terkalibrasi, dan bahkan server TKJ kami. Semuanya kini berada di balik pintu yang terkunci. "Ini gawat," bisik Dani dari otomasi industri. "Kami harus menginstal sistem checker harian. Kalau tidak, baterai lithium bisa overcharge atau low power secara permanen. Kita butuh akses." "Tidak mungkin," desisku. "Pak Jaya pasti menempatkan guru piket untuk mengawasi.
Kita tidak boleh masuk ke sana. Saat itulah Rio, si anak otomotif yang selalu punya rencana cadangan, menyentuh bahuku. Matanya memancarkan ide gila. Tenang kawan. Otomotif selalu punya rencana B untuk keadaan darurat, katanya sambil tersenyum misterius. Apa kalian pikir kami menghabiskan waktu bertahan-tahan di workshop hanya untuk memperbaiki busi? Kami juga tahu selek blok bangunan ini, termasuk yang tidak terdaftar di peta resmi sekolah. Rio mengeluarkan sebuah gulungan kertas yang sudah lusuh dan bernoda oli dari dalam jaketnya. Itu adalah sketsa kasar yang terlihat seperti peta tua. Apa ini Rio? Tanyaku. Ini peta saluran udara bawah tanah SMK. Peninggalan kepala jurusan otomotif angkatan pertama. Jelasnya, ada lorong saluran pembuangan yang sudah tidak terpakai. Lorong itu mengarah tepat ke gudang lama, di belakang lapangan basket. Gudang lama, tempat penyimpanan oli bekas, ban usang, dan debu tebal. Jauh dari pantauan guru. Gudang lama, Lucy mengerutkan hidung. Tidak ada ventilasi, gelap dan penuh tikus. Kita akan bekerja di sana? Kita tidak punya pilihan, jawab Rio. Tapi gudang lama terhubung ke workshop otomotif melalui pintu darurat. Kita bisa membawa beberapa alat mesin yang vital. Dan yang terpenting, kita bisa membangun bengkel rahasia kita di sana. Keputusanku bulat. Kami harus bergerak sebelum Pak Jaya mengambil langkah selanjutnya. Baik. Rencana operasi bengkel rahasia dimulai, kataku. Dani dan Lucy, kalian berdua bertugas memantau pergerakan guru piket dengan kamera tersembunyi. Bima dan Rio, kalian berdua yang akan membuka jalur bawah tanah dan mengamankan tempat itu. Aku akan mengambil alat TKJ esensial dan flash drive kita. Malam itu, dengan minimnya penerangan dari senter handphone, kami bergerak. Kami menyusuri lorong saluran yang pengap dan lembab, dipandu oleh Rio dan peta usangnya. Bima menggunakan alat potong mini yang ia selundupkan dari rumah untuk membuka terali besi di ujung lorong. Sound, gesekan logam, suara napas yang terengah-engah, dan keheningan mencekam. Kami berhasil masuk ke gudang lama. Bau apek, debu tebal, dan kegelapan total menyambut kami. Selamat datang di markas baru BECAIST, bisik Rio. Sedikit bangga, aku menyalakan senterku dan mengarahkannya ke tengah ruangan. Tiba-tiba, senterku menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda yang berkilauan di antara tumpukan ban bekas. Itu bukan oli. Itu adalah... Apa itu? Bisik Dani. Suaranya sedikit gemetar. Kami mendekat perlahan. Di sudut gudang, di balik tumpukan kain penutup, tersembunyi sebuah kotak logam kuno yang besar. Kotak itu diukir dengan logo jurusan mesin yang sudah sangat tua. Bima segera berlutut di depannya. Ini nih, katanya pelan. Ini adalah brankas pelindung legendaris yang selalu diceritakan turun temuran oleh senior mesin. Kami pikir ini hanya mitos. Brankas? Lucy bertanya. Apa isinya? Bima mencoba membukanya, tapi brankas itu terkunci dengan kunci kombinasi kuno. Tidak ada yang tahu kombinasinya, Raka. Mungkin ini berisi harta karun, atau komponen rahasia yang bahkan tidak pernah kita duga. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Kami punya kunci tembaga dari Bima, kunci brankas rahasia di workshop mesin. Bima, kunci yang tadi kau sembunyikan di subwoofer Lucy, itu mungkin bukan untuk brankas di workshop, tapi untuk yang ini. Seruku penuh harap. Kami segera mengambil kunci itu dari subwoofer yang kami bawa. Bima memasukkan kunci itu ke lubang kunci brankas pelindung kuno. Kunci itu berputar dengan suara klik yang dalam. Sound. Suara kunci berputar yang dramatis. Diikuti suara death saat logam tebal terbuka. Brankas itu terbuka. Kami semua mencondongkan badan, diterangi oleh senter. Di dalamnya, bukan harta karun, tapi ada dua benda. Sebuah buku kulit tua, dan sebuah komponen kristal tunggal yang memancarkan cahaya biru samar. Buku itu, bisik Bima, buku catatan jurusan mesin kuno. Aku mengambil buku itu. Di halaman pertama, tertulis sebuah catatan yang sudah menguning. Jika becak Jogja ingin melampaui zaman, dia membutuhkan energi hantu. Energi hantu? Apa artinya ini? Tanyaku.
Lalu, Dani mendekat. Matanya terpaku pada komponen kristal tunggal biru. Raka, ini bukan sembarang kristal. Ini adalah superkonduktor yang bisa mengurangi panas motor listrik hingga komponen ini. Ini bisa menyelesaikan masalah overheating BE-Calisti yang selama ini menghantui programmu. Kami tidak hanya menemukan tempat persembunyian. Kami menemukan warisan rahasia yang mungkin menjadi kunci untuk mengalahkan Pak Jaya dan membuat BE-Calisti sempurna. Penemuan superkonduktor kristal tunggal di dalam brankas pelindung kuno gudang lama. Terasa seperti mukjizat di tengah bencana lockdown. Komponen ini adalah kunci untuk mengatasi kelemahan terbesar kami. Panas ekstrem pada motor listrik. Namun, mukjizat itu datang dengan tantangan baru yang brutal. Kita punya kristal super canggih. Desah Bima mengamati kristal biru itu dengan kagum. Tapi kita tidak punya mesin bubut presisi untuk membuat dudukannya. Dan kita tidak punya heat gun otomasi untuk memasangnya ke dalam blok motor. BEKECT. Semua alat itu dikunci Pak Jaya di workshop. Kami hanya punya alat seadanya yang berhasil diselundupkan Rio dan Bima. Beberapa kunci pas, obeng bekas, tang, dan laptopku. Bengkel rahasia ini memang aman, tapi sangat minim fasilitas. Kami harus mengandalkan akal dan kolaborasi untuk menggantikan mesin-mesin bernilai jutaan rupiah. Aku bisa mengganti mesin bubut dengan tanganku, kata Bima, matanya berkilat. Aku akan menggunakan teknik mesin manual tingkat tinggi. Kita gunakan gerinda tangan kecil milik otomotif, dan Rio, kau harus memegang bodi motor dengan stabil, tanpa sedikit pun getaran. Ini harus sangat presisi. Dan untuk menguji kinerjanya, tanya Dani. Kami tidak punya alat kalibrasi otomasi industri. Kami tidak bisa mengukur suhu secara digital. Kita pakai sensor alam. Jawabku, sambil membuka laptop. Aku akan menulis program kecil yang menganalisis getaran motor listrik yang terhubung ke mikrofon handphone Lucy. Jika getarannya terlalu cepat, itu artinya suhu naik drastis. Lucy, pastikan sound filteringmu menghilangkan suara tikus dan kelelawar di sini. Lucy mengangguk penuh semangat. Aku akan melakukan kalibrasi audio-video paling akurat yang pernah ada. Kali ini, suara akan menjadi data teknis. Sementara Bima, Rio, dan Danny berkutat dengan blok motor dan kristal biru. Aku dan Lucy membuka buku catatan jurusan mesin kuno. Kami harus tahu apa itu energi hantu. Di halaman ini tertulis, Lucy membaca perlahan. Energi hantu bukan listrik, bukan pula bensin, tapi reaksi alam terhadap keseimbangan roda. Jika beban dan suspension mencapai titik harmonis, energi statik di udara akan tertarik dan menambah daya dorong. Energi statik, ujarku, tak percaya. Itu konsep fisika kuno. Tapi kenapa dihubungkan dengan becak? Tiba-tiba, Dani berteriak dari balik tumpukan ban. Raka, kita berhasil memasang kristalnya. Tapi suhunya malah naik perlahan. Kristal ini bekerja. Tapi dia butuh trigger. Dia butuh energi hantu, Rio. Coba lihat suspension BECAST. Perintahku. Apakah ada yang aneh dengan pengaturan shock breaker-nya? Rio memeriksa suspension yang ia ambil dari motor pribadinya di episode kedua. Setelannya sudah maksimal, Raka. Tapi di bagian ini ada lubang kecil yang tertutup rapat. Ini seperti tempat untuk memasukkan sesuatu. Bima segera mengambil buku kuno itu. Tunggu. Di sini ada gambar skematis. Lubang itu bukan lubang mur. Itu tempat untuk memasukkan pelebur logam bawaan. Pelebur logam bawaan adalah elemen padat yang jika digabungkan dengan getaran suspension tertentu, akan menciptakan resonansi statik memanggil energi hantu. Pak Jaya, seruku. Dia pasti tahu tentang ini. Dia mengunci workshop karena dia ingin kita tidak bisa menemukan pelebur logam bawaan itu. Tiba-tiba, Lucy berbisik, wajahnya pucat. Raka, aku dapat sinyal aneh dari drone pengintai. Mobil Pak Jaya diparkir di dekat gerbang belakang sekolah. Dia tidak ada di kantor. Dia ada di sini. Jantungku berdebar kencang. Gudang lama terhubung ke lorong bawah tanah yang tadi kami lewati. Jika dia tahu kami ada di sini, kami tamat. Kita harus cepat. Bima, di mana pelebur logam bawaan itu disimpan? Hanya ada satu tempat yang tidak bisa dijangkau, Guru. Brankas utama,
Mesin yang dikunci, Pak Jaya. Kami pernah menyembunyikannya di sana, sebelum dia memenangkan jabatan di Dewan Sekolah. Kalau begitu, aku harus kembali ke workshop mesin. Tekadku, gila, itu dikunci, seru Rio. Tidak masalah, Pak Jaya mengunci pintu depan. Tapi dia lupa satu hal, kataku, sambil tersenyum tipis. Dia mengunci workshop jurusan mesin. Tapi dia lupa bahwa jurusan mesin berbatasan langsung dengan jurusan otomotif. Rio, siapkan alat potong otomotifmu. Kita akan membuat pintu belakang darurat. Keputusanku membuat Bima dan Dani terkejut. Tapi Rio tersenyum lebar. Aku suka ide itu, Raka. Otomotif selalu siap dengan grinder dan alat pembuka baut. Kami tidak punya waktu. Mobil Pak Jaya sudah ada di dekat gerbang belakang. Aku dan Rio ditemani Lucy untuk memantau visual. Bergerak cepat menuju workshop otomotif yang bersebelahan dengan workshop mesin yang terkunci. Bima dan Dani, kalian tetap di gudang lama. Lindungi BE Caliste dan kristal itu, pesanku. Setibanya di dinding yang memisahkan kedua workshop, Rio mengeluarkan alat potong plasma kecil yang biasa dia pakai untuk modifikasi knalpot. Ini adalah pembobolan sekolah. Meskipun tujuannya untuk menyelamatkan proyek sekolah, sound, suara alat potong plasma yang mendesis pelan. Rio bekerja dengan presisi tinggi. Aku hanya bisa membuat lubang seukuran tubuh orang dewasa, bisik Rio. Ini harus cepat dan senyap. Lucy, dengan headset audio-videonya, memantau frekuensi komunikasi guru piket dan CCTV lama sekolah. Hati-hati, Raka. Pak Jaya baru saja memanggil 2 guru pengawas ke area workshop utama. Mereka akan tiba dalam 3 menit. Selesai! Rio berhasil membuka lubang itu. Aku masuk duluan, kataku. Aku yang paling kurus. Lucy, terus awasi. Aku menyelinap masuk melalui lubang itu. Mendarat di lantai workshop mesin yang gelap. Bau oli dan logam yang kukenal kini terasa asing. Mencekam, aku di wilayah musuh. Raka, di mana pelebur logam bawaan itu? Suara Bima terdengar melalui earpiece komunikasiku. Di brankas utama mesin, jawabku. Aku harus mencari kuncinya di laci meja guru pembimbing. Aku merangkak cepat di antara mesin bubut raksasa. Workshop ini adalah labirin baja. Jantungku berdebar tak karuan. Aku harus berpacu melawan 2 menit sebelum Pak Jaya dan pengawasnya tiba. Aku berhasil mencapai meja guru pembimbing. Kunci brankas ada di sana, terselip di balik tumpukan berkas. Aku meraihnya. Berhasil! 2 menit lagi. Raka, peringatan Lucy terdengar panik. Mereka sudah di koridor utama mesin. Aku bergegas menuju brankas yang terletak di pojok ruangan. Kunci itu berputar dengan mudah. Di dalamnya, ada sebuah silinder logam kecil yang memancarkan energi dingin. Pelebur logam bawaan. Tiba-tiba, lampu workshop menyala terang benderang. Aku tertangkap, Pak Jaya suara keras dan penuh kemenangan. Ketemu, Raka. Kamu melanggar peraturan. Saya tahu, kamu akan kembali untuk membobol aset sekolah. Pak Jaya berdiri di pintu masuk utama workshop. Ditemani 2 guru pengawas yang memasang wajah serius. Mereka masuk karena mendengar suara berisik dari arah dinding yang kurusak. Pak, saya hanya ingin mengambil komponen vital untuk proyek ini. Protesku. Proyek ini tindakan kriminal. Pak Jaya berjalan mendekat. Serahkan pelebur logam itu. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku memasukkan silinder logam itu ke dalam saku wirpaku dan segera berlari mencari perlindungan. Aku menoleh ke arah lubang darurat. Terlalu jauh. Satu-satunya tempat terdekat adalah di bawah meja kerja otomasi yang dipenuhi kabel dan power supply tak terpakai. Aku melompat, bersembunyi di bawah meja itu. Cari dia, perintah Pak Jaya kepada guru pengawas. Aku meringkuk, napas tercekat. Di atas kepalaku, aku bisa melihat kaki pantofel Pak Jaya dan sepatu pengawas yang mondar-mandir. Lucy, Rio. Aku terperangkap, tidak bisa keluar lewat lubang darurat, bisikku ke earpiece. Rio melalui earpiece, nadanya putus asa. Sial, kami tidak bisa masuk ke sana. Tunggu, sebentar. Aku sedang memikirkan cara otomotif. Aku melihat sebuah celah. Dekat kakiku,
Ada saklar power utama workshop mesin. Aku akan matikan listriknya. Bersiaplah, Rio. Aku mengulurkan tangan dan menekan saklar itu sekuat tenaga. Sound, bunyi KLAK yang sangat keras, diikuti keheningan total. Workshop mesin gelap gulita. Kegelapan memberiku keunggulan. Aku merangkak keluar dari bawah meja, menuju pintu utama workshop. Pak Jaya dan pengawas panik mencari senter. Aku membuka sedikit pintu utama workshop. Tiba-tiba, di depanku, ada sebuah pemandangan yang membuatku terkesima. Rio dan Bima menggunakan sasis becak rongsokan dari otomotif, sedang memblokir lorong utama. Sekarang, Raka, cepat, teriak Rio. Aku berlari kencang. Itu adalah rencana otomotif dan mesin yang brilian, menggunakan hambatan fisik untuk mengalihkan perhatian dan memblokir pengejaran. Saat aku melompat melewati tumpukan besi, aku merasakan yari-yari Pak Jaya hanya beberapa senti dari kerahku. Aku nyaris tertangkap. Aku berhasil melewati blokade itu. Kami berdua, Rio dan aku, berlari menuju workshop audio-video tempat Lucy menunggu. Tapi, saat kami berbelok, aku melihat cahaya senter bergerak menuju gudang lama. Pak Jaya mengirim pengawas lain ke gudang lama, seruku. Dani dan BECA Liste. Dalam bahaya, aku, Rio, dan Lucy segera berbalik dan berlari menuju lorong bawah tanah. Di tangan kananku, ada pelebur logam, bawaan yang harus dipasang ke BECA AST agar motornya tidak meledak saat diuji. Saat kami mencapai pintu masuk gudang lama, terdengar suara gaduh dari dalam. Guru pengawas suara keras. "Siapa di sana? Saya kunci workshop ini. Kami tidak punya waktu lagi untuk menyelinap." Aku segera membuka pintu gudang lama. Di tengah ruangan, Dani dan Bima berdiri di samping prototipe BECA Liste. Dua guru pengawas berjalan cepat ke arah mereka. "Raka!" "Mereka datang!" teriak Bima. "Dani, cepat, pasang pelebur logam bawaan ini." Aku melemparkan silinder logam kecil itu ke Dani. Dani menangkapnya. Wajahnya tegang, tapi matanya fokus. Dia memasukkan pelebur logam itu ke dalam slot suspension BECA AST. Persis seperti yang ada di diagram buku kuno. Sementara itu, aku melihat Pak Jaya. Dia sekarang ada di pintu gudang lama. Wajahnya penuh amarah dan kemenangan. Dia tidak mengejarku lagi. Dia hanya ingin melihat BK Liste dihancurkan. "Raka, kamu sudah selesai," teriak Pak Jaya. "Proyek ini ilegal. Pengawas, sita becak itu. Jangan sentuh BK Liste," teriakku. Aku tahu, jika BECA Liste disentuh sekarang, semua usaha kami sia-sia. Aku harus membeli waktu, bahkan jika aku harus mengorbankan diri. "Aku yang bertanggung jawab, Pak Jaya," teriakku. Berjalan maju ke arahnya. "Tangkap aku!" "Tapi biarkan timku menyelesaikan pekerjaannya." Pak Jaya tersenyum sinis. "Pengorbanan yang dramatis, Raka. Tapi terlambat. Sita becak itu." Sekarang, dua guru pengawas mulai bergerak menuju BECA Liste. Bima berdiri di depan becak, siap berkelahi fisik jika perlu. "Dani, sudah selesai," teriakku. "Belum, butuh trigger getaran untuk mengaktifkan pelebur logam bawaan dan superkonduktor kristal," balas Dani. Tangannya gemetar. "Kami membutuhkan getaran ekstrim, getaran yang hanya bisa dihasilkan oleh motor starter mesin yang kuat." "Rio, Lucy, lakukan apa yang kita latih. Sekarang," perintahku. Rio segera mengambil blower mesin otomotif, dan Lucy mengambil speaker subwoofer yang tadi digunakan untuk menyembunyikan kunci. Rio mengarahkan blower itu ke arah speaker. "Siap, Dani, ini bukan suara. Ini resonansi," teriak Lucy. Lucy menyalakan speaker itu dengan frekuensi bass rendah yang sangat kuat. Suara dentuman bass yang dihasilkan subwoofer itu tidak memecahkan kaca, tapi menggetarkan seluruh lantai gudang lama. Suara dentuman bass yang sangat keras dan dalam, diikuti getaran lantai yang terasa di kaki. Getaran itu menjalar ke suspension BECA Liste, tempat pelebur logam bawaan dan superkonduktor terpasang. "Aktif, dia aktif," teriak Dani.
Matanya terbelalak melihat kristal biru di becak kini bersinar terang. Energi hantu bekerja. Programku mendeteksi stabilisasi torsi. BECAAIST. Siap. Saat Dani berteriak, dua guru pengawas berhasil mencapai becak. Mereka mencoba memegang bodi Bekalisti. "Sita!" teriak Pak Jaya dengan kemenangan. Namun, saat tangan mereka menyentuh badi becak, energi hantu dari kristal itu memancarkan resonansi statik yang dingin. Kedua guru pengawas tersentak. "Dingin sekali!" teriak salah satu pengawas, menarik tangannya. "Ini ilegal!" raung Pak Jaya. "Aku tahu ini adalah kesempatan kami. Kami sudah mendapatkan yang kami butuhkan. Becaliste kini sempurna. Sekarang, saatnya pergi." "Perintahku." Dani segera menyambungkan remote kendali nirkabel ke Becaliste. "Aku akan mengendalikannya dari jarak jauh." BECAST, si becak otonom yang awalnya hanya rongsokan di workshop tiba-tiba bergerak sendiri. Dengan dorongan tenaga dari energi hantu, Becaliste melaju mulus melewati tumpukan ban bekas, langsung menuju lorong bawah tanah yang tadi kami gunakan. Tangkap becak itu!" teriak Pak Jaya. Panik total. Kami berlima melompat mengejar Becaliste ke dalam lorong gelap itu. Pak Jaya dan pengawasnya tertinggal di gudang lama. Marah dan bingung, di dalam lorong, Becaliste melaju perlahan. Kami berjalan di belakangnya. Kami berhasil lolos. Tapi, saat aku merasa lega, Pak Jaya tiba-tiba berteriak ke arah kami dari atas. Pak Jaya teriak dari atas, suaranya dipenuhi ancaman. "Kalian melanggar hukum. Saya sudah hubungi kepala sekolah. Sekarang juga, semua data di server utama Becalisti akan saya hapus. Kalian boleh lolos, tapi proyek kalian akan mati total." Aku terperanjak. Aku lupa satu hal. Pak Jaya masih memiliki akses admin untuk menghapus backup data Becaliste dari server utama sekolah. Jika data itu hilang, Becaliste hanya akan menjadi becak listrik biasa, tanpa kemampuan otonom yang kami perjuangkan. "Aku harus kembali. Rio, Lucy, kalian lanjutkan Becaliste ke tempat aman. Aku harus kembali ke TKJ." Tekadku membalikan badan dan berlari menuju workshop TKJ. Pak Jaya sudah menang di udara. Dia mengancam akan menghapus backup data otonom kami dari server utama sekolah. Jika itu terjadi, AI core kami hilang selamanya. Kristal, pelebur logam, dan rangka mesin yang kokoh akan menjadi sia-sia. Aku berlari sekencang mungkin menuju workshop TKJ yang terkunci. Aku tahu, Pak Jaya pasti sedang duduk di ruang server sekolah saat ini. "Rio, bagaimana situasi Becaliste?" bisikku ke earpiece saat aku memanjat pagar kecil. Rio melalui earpiece. Napasnya turing hingga "Beca, Isti." "Aman, Raka. Kami berhasil menyembunyikannya di gudang audio-video. Bima sedang mengamankan area. Sekarang, fokusmu kawan." Aku tiba di depan workshop TKJ. Pintu terkunci dengan gembok besar yang dipasang. "Pak Jaya, hack digital tidak akan berguna jika aku tidak bisa masuk." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingat pelatihan mesin dan otomotif. Aku mengambil dua batang besi kecil di dekatku, menggunakan prinsip tuas mesin yang diajarkan Bima. Aku memaksa gembok itu terbuka. Sound, suara logam berderit yang menyakitkan, diikuti KLAK saat gembok patah. Aku berhasil masuk ke workshop TKJ. Aku segera menyalakan server darurat yang kusembunyikan di bawah meja. Jari-jariku menari di keyboard. Aku harus masuk ke jaringan server utama sekolah sebelum Pak Jaya selesai dengan perintah hapusnya. Sound, suara keyboard Raka yang intens di layar. Aku bisa melihat timer yang diatur Pak Jaya, deleting all project data, 55%. "Aku tidak akan membiarkanmu, Pak Jaya," geramku. "Aku menggunakan firewall terkuat yang pernah kubuat. Bukan untuk pertahanan, tapi untuk serangan balik spam. Aku membanjiri jaringan Pak Jaya dengan ribuan permintaan data yang dummy, mengacaukan jalur perintah hapusnya." "Berhenti!" teriakku dalam hati. Di layar, timer Pak Jaya melambat. Deleting all project data. 56% itu
Tidak cukup, aku harus memenangkan waktu. Tiba-tiba, earpiece Lucy berdering. Lucy melalui earpiece. Suaranya bersemangat. Raka, jangan hanya bertahan. Aku, Rio, dan Bima punya ide yang akan mengalihkan Pak Jaya secara total. Kami sedang siapkan live streaming. Mendadak saat ini juga. Apa yang kalian rencanakan? Tanyaku. Bingung Lucy. Kami akan launching BK Listi ke publik. Sekarang, biarkan media sosial yang menghakiminya. Aku terperanjat. Launching tanpa persiapan, tanpa sound system besar, tanpa izin kepala sekolah, ini adalah keputusan paling nekat. Lakukan! Seruku. Aku akan spam jaringan Pak Jaya selama mungkin. Beri dia pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku kembali fokus pada layar. Sementara di luar sana, timku mulai bergerak. Rio melalui earpiece. Dari luar, Bima. Pasang kamera Lucy di BECA ISTI, aku akan mengendalikan dari jauh. Kita kirim dia ke gerbang depan sekolah. Lucy melalui earpiece. Aku live sekarang. Judulnya, BECA Liste. Perjuangan anak SMK melawan intrik. Guru iri, tonton uji coba perdana kami. Tanpa izin sekolah, aku bisa membayangkan bagaimana streaming itu akan meledak. Tiba-tiba, di layar serverku muncul pop-up peringatan. Remote access blocked, data deletion halted. Aku berhasil. Aku berhasil memblokir Pak Jaya di detik terakhir. Saat aku menghela napas lega, Pak Jaya tiba-tiba muncul di ambang pintu workshop TKJ. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Dia pasti melihat live streaming. Raka, kamu sudah keterlaluan, teriaknya. Kamu membobol sekolah, meretas guru, dan sekarang kamu membuat skandal publik. Anda yang mulai? Pak, kataku. Berdiri tegak. Anda yang mencuri. Anda yang mencoba mengubah BECA Listi menjadi senjata teror. Bukti itu ada di server ini. Tiba-tiba, earpiece-ku berbunyi. Bima melalui earpiece. Nadanya penuh kemenangan. Raka, dia sudah kembali. BECA, IST, kembali. Aku menoleh ke layar monitor kecil di mejaku. Kamera yang dipasang Lucy di BECA IST menunjukkan beca itu, yang kini melaju mulus dengan energi hantu, kembali ke area depan sekolah. Tapi, kali ini bukan untuk dipamerkan. BECA Liste, yang dikendalikan Rio dan Lucy dari jarak jauh, melaju menuju mobil Pak Jaya yang diparkir di dekat gerbang. Apa yang kalian lakukan? Teriak Pak Jaya. Matanya membelalak. BECA Liste berhenti tepat di samping mobil Pak Jaya. Lalu, lengan robotik kecil yang dipasang Dani otomasi di badi becak tiba-tiba bergerak. Lengan itu mengambil sebuah flash drive kecil yang diletakkan Bima di ban becak. Dan flash drive itu ditempelkan ke kaca mobil Pak Jaya. Lihat itu, Pak Jaya, teriakku. Itu adalah bukti rekaman audio-video yang menunjukkan Anda mencuri kode kami. Dan juga file kode teror yang Anda buat. Kami tidak menyerahkannya ke kepala sekolah. Kami menyerahkannya ke media sosial yang Anda benci. Pak Jaya membeku. Dia tahu, rekaman itu berarti akhir dari kariernya. Tiba-tiba, di live streaming Lucy, muncul benar besar. Bukti kejahatan digital guru SMK ada di mobil ini. Ribuan komentar membanjiri chat. Beberapa saat kemudian, suara sirine mobil patroli terdengar dari luar. Kepala sekolah yang melihat live streaming itu telah mengambil tindakan. Kami berhasil, bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan kolaborasi total dan keberanian publikasi. Pak Jaya membeku. Dia tahu, rekaman yang ditempelkan BK Liste di mobilnya, yang kini dilihat ribuan pasang mata di live streaming Lucy, adalah bukti tak terbantahkan. Saat sirine mobil patroli terdengar semakin dekat, dia menatapku dengan tatapan kosong. Semua amarahnya sirna, digantikan oleh keputusasaan. Keadilan datang dengan cepat. Berkat live streaming Lucy yang viral dan rekaman forensik yang kuambil dari server sekolah, Pak Jaya tidak bisa berkelit lagi. Pagi harinya, ia dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Minggu itu, bukannya dikurung karena membobol sekolah. Kami malah dipanggil menghadap kepala sekolah. Kami duduk di ruang rapat yang sama.
Tapi kini suasananya sangat berbeda. Roka, Bima, Hiu, Dani, Luzi, kepala sekolah menatap kami. Matanya berkaca-kaca. Apa yang kalian lakukan? Sungguh di luar batas. Melakukan hackback, pembobolan, dan live streaming ilegal. Tapi kalian juga membuktikan satu hal. Kalian adalah orang-orang yang berintegritas dan visioner. Kami semua terdiam. Kami siap menerima hukuman terberat. Kalian tidak akan di-drop out, kata kepala sekolah. Tersenyum haru. Sebaliknya, Dewan Sekolah memutuskan proyek BECALISTE disahkan sebagai kurikulum unggulan baru SMK. Dana yang tadinya disita akan dilipat gandakan untuk pengembangan lebih lanjut. Kami berlima saling pandang. Air mata lega mengalir. Kami berhasil. 3 bulan kemudian, BECALISTE benar-benar viral. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Foto BECALISTE yang mulus dikombinasikan dengan narasi perjuangan tim SMK yang kolaboratif, memenangkan hati publik. Aku ingat saat kami menerima penghargaan, inovasi transportasi dari pemerintah ini adalah kemenangan kita bersama, kataku kepada tim. Sambil memegang piala, TKJ berhasil mengendalikan energi hantu secara digital. Mesin memberikan kekuatan fisik, otomotif memberikan keindahan, dan daya tahan. Otomasi industri memberikan sensor kehidupan dan audio-video. Lucy, kamu yang membuat cerita ini sampai ke telinga dunia. Lucy tertawa. Aku hanya membuktikan bahwa publikasi dan emosi adalah mesin tercepat untuk mengubah dunia. Bima, si anak mesin yang keras kepala, memelukku erat. Dulu, aku berpikir teknologi hanya sebatas besi dan oli. Ternyata, teknologi tertinggi adalah kepercayaan dan persaudaraan antar jurusan. Kami belajar banyak hal dari petualangan ini. Aku, sebagai hacker handal, belajar bahwa kelemahan terbesar sebuah sistem bukan terletak pada firewall-nya, melainkan pada ego, baik itu ego Pak Jaya, maupun ego kami di awal yang saling meremehkan jurusan lain. Aku teringat pada superkonduktor kristal tunggal. Ilmu kuno dan teknologi futuristik ternyata bisa bersatu di dalam BECALISTE. Aku Raka, narasi. Kisah kami adalah kisah tentang keadilan yang ditegakkan, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui kecerdasan dan kolaborasi yang jujur. Pak Jaya mendapatkan konsekuensi atas rasa irinya, dan kami mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpi kami. BECALISTE bukan hanya becak, itu adalah bukti nyata bahwa di balik dinding sekolah kejuruan, di antara bau oli dan debu logam, terdapat anak-anak muda yang siap mengubah dunia dengan tangan mereka sendiri. Kami membuktikan bahwa kami bukan robot yang hanya mengikuti perintah kurikulum. Kami adalah SMK, sekolah menengah kejuruan, tempat kami menempa skill, menempa mental, dan yang paling penting, menempa persaudaraan. Dan begitulah, BECALISTE kini melayani pariwisata Jogja, menjadi simbol inovasi. Setiap kali aku melihat becak otonom itu melaju mulus di Malioboro, aku tahu kami tidak hanya menciptakan becak, kami menciptakan masa depan di atas roda. Cerita selesai.